Bab 2 Kamu dikirim oleh Tuhan untuk menyiksaku. Pada saat ini, kerumunan yang berkumpul di bawah sudah bubar. Hanya menyisakan Ye Feng. Kamu bilang kamu bersedia menyerahkan 100.000 batu roh tingkat rendah. Luo Qianshui perlahan turun dari udara, menatap Ye Feng yang berpakaian sederhana. Dan dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menemukan 100.000 batu roh tingkat rendah. Sikat. Sebuah cincin luar angkasa muncul di tangan Ye Feng. Tanpa menjawab, dia langsung menyerahkan cincin angkasa itu. Tidak ada ikatan kesadaran ilahi. Luo Qianshui dengan cepat memeriksa cincin luar angkasa dan menemukan bahwa memang ada segunung batu roh tingkat rendah di dalamnya. Jumlahnya tepat 100.000. Gila. Luo Qianshui benar-benar menjadi gila saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang bodoh seperti itu datang ke rumahnya. Tapi dia sama sekali tidak ingin merekrutnya sebagai murid. Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan sekte itu? Sekte kami saat ini bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Bagaimana Luo Qianshui benar-benar bisa membiarkan Ye Feng bergabung dengan sekte? Dia tidak punya pilihan selain mulai membujuknya. Guru, jangan panik. Saya bisa menghabiskan uang untuk mempekerjakan orang-orang dari kota-kota terdekat untuk membangun sekte kita. Ye Feng berkata langsung dengan ekspresi bangga di wajahnya memperlihatkan kekayaan dan kekuasaannya. Panik, saya sangat takut. Aku hanya akan takut jika kau bergabung dengan sekte itu. Luo Qianshui menarik napas dalam-dalam. Dan dengan sabar terus membujuk, sekte kami miskin. Jika kamu bergabung dengan sekte dan tidak memiliki sumber daya kultivasi apapun, itu akan membuang-buang waktumu. Tuan, jangan panik. Jika Anda membutuhkan sumber daya kultivasi, saya akan membelinya untuk Anda selama kita bisa. Ye Feng terus menjawab dengan tenang, tetapi dia bingung dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa pemimpin sekte yang tampan di depannya tampaknya tidak ingin dia bergabung dengan sekte tersebut. Namun, hal ini seharusnya tidak terjadi. Kalau kamu tidak ingin dia bergabung dengan sekte, mengapa kamu merekrut pengikut di sini? Dari mana orang gila ini berasal? Aku ingin menggunakanmu untuk membeli sumber daya kultivasi. Tidak bisakah kau mendengar bahwa aku tidak ingin kau bergabung dengan sekte ini? Ketika Luo Qianshui mendengar jawaban Ye Feng, dia merasa seakan-akan ada 10.000 binatang dewa yang berlarian melewati hatinya, dan dia hampir pingsan. Pertama-tama, biar aku beritahu, bahkan jika kau bergabung dengan sekte, aku tidak akan membimbingmu di jalur kultivasi, juga tidak akan mengajarimu keterampilan atau seni bela diri sekte. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Panggilan. Setelah mengatakan ini, Luo Qianshui menghela napas lega. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, dan dia tidak menyangka pihak lain akan begitu gigih hingga masih ingin bergabung dengan sekte tersebut. Tuan, jangan panik, aku tidak butuh bimbinganmu. Juga tidak butuh keterampilan atau ilmu bela diri sekte. Ye Feng juga sedikit bersemangat saat ini. Dia hanya perlu menghambur-hamburkan uang untuk menjadi lebih kuat. Dan memiliki seseorang yang membimbingnya membuatnya tidak nyaman. Terlebih lagi, dia bergabung dengan sekte Xinghun hanya untuk menyelesaikan misi. Dia hanya bisa santai dan nyaman kalau tidak ada yang peduli padanya. Di mana dia dapat menemukan sekte yang sebaik itu? Sejujurnya, Ye Feng sebelumnya khawatir apakah dia telah menjanjikan begitu banyak manfaat pada sekte tersebut, dan apakah sekte tersebut akan sangat mementingkan dirinya. Yang mana akan menjadi hal yang merepotkan baginya. Panik, aku panik. Bisakah kamu berhenti membuatku panik? Melihat Ye Feng yang sedang bersemangat saat ini, Luo Qianshui menjadi benar-benar gila. Dia menghabiskan 100.000 batu roh tingkat rendah dengan sia-sia untuk bergabung dengan sekte tersebut. Dan sekte tersebut tidak mempedulikan apapun. Dan kamu masih senang. Apakah kamu yakin kamu tidak dikirim Tuhan untuk menyiksaku? Jika saja si tua Bai tidak ada di sini, Luo Qianshui mungkin tidak akan mampu menahan diri dan menamparkan Ye Feng. Dia tidak menginginkan seorang murid, dia hanya ingin berlatih dengan tenang. Tuan, Anda tidak bisa terus seperti ini. Karena anak ini bersedia bergabung dengan sekte dan telah memenuhi persyaratan untuk bergabung, Anda tidak bisa menolaknya lagi. Pada saat ini,
Tuan Bai di samping akhirnya tidak tahan lagi. Orang sudah mengatakan hal ini, dan Anda masih ingin mengusir pihak lain. Sekalipun dia ingin menutup mata, dia tidak bisa tetap diam saat ini. Panggilan. Mendengar perkataan Bai Tua, Luo Qiansui menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Feng yang tampak bersemangat dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang, kamu adalah murid Sekte Xinghunku." Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi, dan Anda akan diberi hadiah 100 poin. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menghabiskan 100.000 batu roh kelas rendah. Jumlah yang dihabiskan cukup masuk akal dalam acara ini, dan saya akan menghadiahi Anda 100 poin pemborosan. Saat Luo Qiansui selesai bicara, suara perintah sistem mulai terngiang dalam pikiran Ye Feng. "Ini aku datang." Pecundangku berjalan ke arahku dengan langkah sombong. Ye Feng juga bersemangat saat ini. Dia tiba-tiba memiliki 200 poin yang hilang. Meskipun dia masih belum jelas tentang penggunaan spesifik dari poin yang hilang tersebut, seperti berapa banyak poin yang hilang yang dapat digunakan untuk meningkatkan alam kecil, berapa banyak poin yang hilang yang dapat digunakan untuk menarik kekuatan magis, dan seterusnya. Tapi setidaknya sekarang aku tidak miskin. Sistem, apakah ada misi lagi yang bisa menghancurkan keluargamu? Bagaimana saya bisa kehilangan uang jika tidak ada tugas yang merugi? Setelah kegembiraan, Ye Feng dengan cepat bertanya pada sistem. "Ding, tuan rumah diminta untuk menyelidiki sendiri perilaku anak yang hilang itu." Ding, ingat, jumlah batu roh dan kristal roh yang dikonsumsi oleh orang yang boros tidak terkait dengan poin boros. Selama perilakunya boros, sejumlah poin boros dapat diperoleh. Setelah mendengar jawaban sistem, Ye Feng memikirkannya, lalu menatap Luo Qiansui dan bertanya, "Master Sekte, seharusnya akulah satu-satunya murid Sekte saat ini, kan? Apakah itu berarti akulah murid langsungmu?" "Tidak terlalu, Sekte ini tidak menerima pengikut langsung." Luo Qiansui marah setiap kali dia melihat Ye Feng, karena dia dan ayahnya memiliki perjanjian lama. Meskipun itu yang mereka katakan sebelumnya, dia harus bertanggung jawab atas latihan Ye Feng di masa depan. Tetapi sekarang pihak lain malah ingin menjadi murid pribadinya, yang mana hal ini sangatlah mustahil. "Tuan, tolong beritahu saya harganya. Saya punya uang dan saya tidak akan pernah menawar." "Apa itu?" Kali ini, bahkan Bai Tua yang berdiri di sampingnya menatap Ye Feng dengan sesuatu yang aneh di matanya. Seorang murid pribadi dibeli dengan uang. Menarik. Luo Qiansui menatap Ye Feng yang serius dan tersenyum, lalu berkata langsung, "Baiklah, 100.000 batu roh bermutu tinggi. Selama kamu bisa mengeluarkannya, sekte kami akan membuat pengecualian dan menerima kamu sebagai murid pribadi." "Apakah kamu bodoh? Mana rasa percaya diri itu sekarang?" 100.000 batu roh bermutu tinggi. Bahkan sekte kelas 3 pun mungkin tidak akan mampu menemukannya. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa menemukannya? Melihat Ye Feng yang berdiri di sana dengan linglung, Luo Qiansui akhirnya menunjukkan senyum kemenangan. Dia telah dikendalikan oleh Ye Feng satu demi satu, dan sekarang dia akhirnya bisa mengendalikannya sekali. "Sangat murah, Guru. Ini ada 500.000 batu roh berkualitas tinggi. Sisanya 400.000 adalah hadiah dari murid untuk Guru." Ye Feng mengeluarkan cincin angkasa lainnya saat ini. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menghabiskan uang. Jumlah uang yang dihabiskan cukup masuk akal. Saya akan menghadiahi Anda 200 poin pengeluaran. Lihat, pemboros uang ini ada di sini lagi." Ye Feng merasa bahwa dirinya terlahir sebagai orang yang boros. Sekarang setelah dia bergabung dengan sekte, apalagi yang kurang darinya sebagai murid langsung. Kesempatan besar untuk kehilangan uang harus dimanfaatkan. Setelah melepaskan indera spiritualnya, ketika Luo Qiansui melihat 500.000 batu roh tingkat atas yang tersusun rapi di dalam cincin angkasa, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk berkedut, dan dia memandang Ye Feng seolah-olah dia adalah monster. "Ini adalah 500.000 batu roh bermutu tinggi. Selama kamu tidak takut dibunuh dan dirampok uangmu, kamu dapat membawa 500.000 batu roh tingkat atas ini ke sekte kelas 3 manapun,
dan pemimpin sekte akan memujamu seperti leluhur.